di saat ini kita akan memulaikan kegiatan kita. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Tuan Heri Wolf STME, Kepala Badan Publik Bangga Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kepala Bidang Evaluasi, serta Bapak Ibu peserta sekalian. Uji coba rancang bangun inovasi sistem informasi evaluasi kinerja perangkat daerah EKIPRA Rabu 12 Juli 2023 dimulai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Tuan Heri Wolf STME, sekaligus memohon kepada Bapak untuk membuka acara saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang dirancang oleh Bapelit Bangda khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Diharapkan nanti kita sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangkaian terkait dengan kebutuhan penyerahan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena berdasarkan Undang-Undang 23 PP 38 kan, itu PP 38 2017 terkait dengan inovasi, termasuk inovasi daerah. Jadi diminta daerah dalam tanda petik perangkat daerah itu bisa mencari jalan terbaik bagi perubahan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing agar supaya lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Nah, di dalam rangkaian pelaksanaan tugas kita disanding dengan tugas pokok Bapelit Bangda serta tugas dari perangkat daerah, ada integrasi dan koordinasi yang harus dilakukan. Hal ini dengan meningkatnya teknologi, jadi otomatis sebagian besar pelaksanaan tugas administrasi itu difasilitasi lewat aktivitas aplikasi yang saat ini dibilang sistem informasi. Nah, sehingga teman-teman sekalian nantinya soalnya tidak perlu melakukan tatap muka, berkoordinasi langsung, tapi bisa lewat sistem yang tersedia dan di mana saja, yang penting ada DP signal. Kedua, ada DP paket data, begitu kan? Apakah nanti ke depan ini masing-masing pengelola sistem itu dilengkapi dengan supporting paket data, ya kan begitu. Nah, nanti kebijakan pemerintah nanti mengarah ke situ. Kemudian juga terkait dengan hal ini nantinya berdasarkan Permendagri 104 tahun 2018 itu ada penilaian terkait dengan inovasi yang dilakukan di daerah. Jadi ada supporting penganggaran nantinya. Pada DP penghargaan Pak Abang kalau terang mendapat ranking di daerah inovasi. Dan inovasi ini pertama terkait dengan kebutuhan pembaruan. Jadi terang melakukan pembaruan, baru kedua terkait dengan batas kewenangan daerah. Nah, di dalam 5 pokok program arah kebijakan Presiden di periodisasi 2020-2024 sebagian besar itu terkait dengan inovasi. Yang pertama itu pembangunan sumber daya manusia, itu banyak yang perlu dilakukan inovasi, termasuk bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan saat ini juga salah satu inovasi untuk peningkatan kapasitas adalah dilakukanlah ini pertemuan-pertemuan begini. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur dalam pemahaman apa? Jadi sistem informasi juga merupakan infrastruktur, bukan cuma jalan, bukan cuma jembatan, bukan cuma pelabuhan, tapi memang infrastruktur secara umum. Kemudian yang ketiga terkait dengan simplikasi regulasi. Dia bilang kok apa itu?
model inovasi peningkatan aktivitas ekonomi. Itu jadi dari sisi pembaharuan regulasi pertama terkait dengan investasi. Nah, di situ diminta pemerintah termasuk daerah memberi layanan simple, lebih sederhana, lebih singkat dan terjangkau murah, begitu. Disimplifikasi regulasi. Kemudian yang keempat adalah reformasi birokrasi yang sampai saat ini masih tanda tanya kan. Nah, itu perlu juga inovasi untuk melakukan reformasi birokrasi. Yang terakhir, yang kelima adalah terkait dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Dia disebut transformasi ekonomi. Orang sudah perasa sekarang kita kurangnya jatah tidur karena alokasi anggaran berhadapan dengan kebutuhannya sangat jauh. Dan lewat kegiatan-kegiatan ini nantinya salah satu inovasi adalah bentuknya melakukan efisiensi dan ekonomisasi, begitu kan. Nah, kalau orang melakukan inovasi tidak perlu biaya besar, dan yang melakukan inovasi adalah pertama kepala daerah yang bisa, kemudian DPR, anggota DPR, ketiga SN, jadi orang ini bisa, masyarakat juga bisa. Tapi dalam kapasitas sesuai dengan kewenangan daerah. Nah, kewenangan daerah dalam Undang-Undang 23 cukup jelas. Jadi ada kewenangan absolut, kewenangan kongruen, dan kewenangan pemerintah terpusat. Itu ada di presiden. Kemudian absolut adalah kewenangan tidak dibagikan dengan daerah, kan pusat urusan luar negeri, urusan keuangan, fiskal, keamanan, itu semua urus hukum, kan itu absolut. Kemudian urusan kewenangan yang masih bisa di kita adalah kongruen, yang urusan dasar, jadi urusan wajib dasar, wajib non dasar, dan urusan pilihan. Itu yang di ruang itu orang bisa lakukan inovasi. Dan saya memberi apresiasi dan supporting penuh kepada teman-teman di Bapelitbangda terkait dengan rancangan inovasi yang sudah diberikan dan dilakukan. Tidak perlu terlalu tinggi-tinggi lewat pikir, yang penting ada jadi langkah maju. Nah, diharapkan lewat kegiatan ini juga, lewat pola apa itu namanya Kipra ini, jadi evaluasi kinerja yang tadi kan TPP kinerja pribadi, ini kinerja terkait dengan unit kerja dan perangkat kerja. Nanti disanding terkait output, outcomes, dan impact-nya. Nah, kalau dia ada benefit, lebih bersyukur. Tapi itu biasanya benefit dan impact itu dia diselang setelah waktu pelaksanaan, baru dia ada dampak. Tapi minimal output dan outcomes-nya itu bisa terukur, termasuk juga sinergitas pelaksanaan program yang saling mendukung. Jadi dalam koordinasi Bapelitbangda digabunglah, kalau untuk tujuan ini berapa perangkat daerah, nanti kinerjanya dibagi ini. Dia akan mempengaruhi ini. Makanya di dalam runtun kebijakan organisasi adanya fungsi koordinasi. Bapelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan itu. Jadi disyukuri dalam langkah saat ini Bapelitbangda sudah memfasilitasi, ada kedua kali kan ini kan untuk kegiatan inovasi. Inovasi juga ini bukan terkait dengan pembaruan murni, dia harus bisa diduplikasi kan. Nah, nanti kalau orang membuka diri, orang bisa duplikasi juga terkait dengan produk inovasi dari daerah lain. Jadi kalau soalnya ada produk, orang sudah usah berpikir susah-susah, duplikasi aja itu, sehingga layanan kita lebih mudah.
tidak harus, tapi nantinya dari duplikasi kita bisa mendapatkan inovasi baru juga, terlebih lebih sederhana, dan diharapkan nantinya teman-teman sekalian sobat laptop tidak membuang waktu, yang maksudnya bisa bekerja di kantor tapi saat ini bekerja di sini dan cepat paham. Ini karena barang simple semua. Elektronik Kominfo itu masih mengerti sedikit kalau mau bilang ini aplikasi. Dan paling banyak kan ini pola inputting yang nambah pikir banyak. Ya, saya kira mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau nyana mau sampai makan siang kita bicara terus. Begitu dah. Jadi diharapkan nanti karena ini langkah awal yang kita lakukan, ya keseriusan untuk mengikutinya, dan itu menjadi pembelajaran bersama. Jadi dari waktu Litbangda maupun dari teman-teman unit kerja dan perangkat kerja yang hadir. Jadi ada integrasi untuk belajar bersama. Karena ada orang kan yang punya nilai sempurna begitu kan. Dengan ini atas nama Ibu Penjabat dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan kegiatan uji coba rancang bangun inovasi daerah IPRA dibuka secara resmi.